Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pejuang NIP CPNS tahun 2021. Bertemu kembali dengan channel saya T Farmer. Baiklah, untuk kali ini channel T Farmer akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan, yaitu tentang materi pilar negara. Baiklah, dalam video ini akan dibahas kumpulan-kumpulan soal beserta pembahasannya. Nomor 1, di bawah ini merupakan penerapan Pancasila. Gotong royong untuk menyelesaikan kegiatan umum. 2, membiasakan tolong menolong. Dan bla 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 di situ. Kawan-kawan bisa baca. Yang ditanya penerapan Pancasila sebagai jiwa bangsa adalah, jawabannya adalah B ya. Nomor 1 sebagai kepedulian bangsa, nomor 3 sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, nomor 4 sebagai pandangan hidup bangsa. Lanjut, nomor 2. Sebelum dipilih kata pemindahan kekuasaan, beberapa kata yang dituntut oleh para pemuda yang berada di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras adalah kecuali. Nah, di sini kecuali kawan-kawan. A, penyerahan, B, diserahkan, C, menyerahkan, D, dikasihkan, E, merebut. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Teks naskah proklamasi Klat adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah gubahan oleh Muhammad Atta dan Subarjo. Para pemuda di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras. Nah, yaitu yang dituntut tuh seperti penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Lanjut. Nomor 3, penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Merupakan salah satu asas pembangunan nasional yang disebut. Ya, jawabannya adalah D, yaitu asas kejuangan. Kawan-kawan bisa baca di sini. Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu bahwa pembangunan nasional dijiwai digerakkan oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan beberapa asas manfaat demokrasi, asas adil dan merata bisa kawan baca di pembahasan ini. Lanjut, nomor 4. Secara konseptual, pandangan tentang keluarga negara menurut Kogan dan Ray Record adalah, nah di sini jawaban A, B, C, dan E itu merupakan tokoh ya, nama tokoh yang menyebutkan pandangan tentang kewarganegaraan. Ini soal-soal seperti ini muncul di TWK tahun 2017 kawan-kawan. Jawabannya adalah E. Opsi A itu menurut Roger M. Smith. Nomor B, Concept Making Sense of Citizenship. Opsi C itu Brian S. Turner dan Ronald Bainer di opsi D. Lanjut, nomor yang selanjutnya, nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1950, Undang Dasar sementara ya, DPR tidak boleh bermusyawarat atau mengambil keputusan apabila A, tidak hadir 1/2 dalam anggota sidang, B, tidak hadir lebih dari 1/2 jumlah anggota sidang. Jawabannya adalah B. Sesuai bab 2 alat-alat perlengkapan negara pasal 75 ayat 1, DPR tidak boleh bermusyawarat atau mengambil keputusan, yaitu 1/2 jumlah anggota sidang. Nomor 6. Pahlawan yang gugur pada abad ke-19 kecuali A, Pangandani Penogoro dan Tuanku Imam Bonjol, B, Thomas Matulesi dan Teku Umar, dan apakah Raja Ali Haji, ataupun E. Kita lihat pembahasan dari soal nomor 6 ini. Ya, jawabannya adalah E. Cut Nyakdin wafat itu pada abad ke-20 dan Sisingamang Raja 13 itu wafat pada tanggal 17 Juni juga pada abad ke-20. Nomor 7. Berikut ini yang tidak termasuk siasat yang dilakukan Belanda dalam perang Diponegoro adalah, nah, ini ada 4 siasat. Ini yang bermaksud kecuali. Soal-soal seperti ini mirip di soal CPNS tahun 2017 juga. Jawabannya E, yaitu siasat yang dilakukan itu ada 4, yaitu siasat benteng Stelsel, siasat bujukan, siasat pemberian hadiah Rp20.000, dan siasat tipu muslihat, yaitu mengajak Pangeran Diponegoro berunding tapi kemudian untuk menangkapnya. Lanjut kawan-kawan, nomor 8. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Mengabulkan permohonan pewarganegaraan sejak keputusan presiden ditetapkan akan diberitahukan kepada pemohon paling lambat A, 3 bulan, B, 60 hari, C, 34. B, jawabannya adalah E. Sesuai bab 3 pasal 13 ayat 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2016 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Soal nomor 9. Peristiwa dalam sejarah Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821, 1837, berikut ini yang benar adalah,
Yang benar. Usahakan dalam satu soal itu kawan-kawan bisa menjawab 54 detik ya kawan-kawan. 110 soal dibagi 100 soal itu sekitar 55 detik, 54, sekian detik gitu. Kalau yang soal yang sulit bisa kawan-kawan skip dulu. Jawabannya adalah E. Di sini dibahas bahwa Jenderal de Kock mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, itu benar. Karangan Padri itu dari Tuan dan Renceh, Datuk Bendaharo, dan Tuanku Pasman dan Malimbasa. Terus soal selanjutnya, soal nomor 10. 9 tari Bali yang ditetapkan UNESCO jadi warisan budaya dunia tak benda. Salah satu di antaranya sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan upacara-upacara besar, terutama tingkatan upacara Mapaselang adalah A. Sayang Dedari, B. Drama Tari Gambuh, C. Baris Upacara, D. Drama Tari Wayang Wong, atau Legong Keraton. Cek kawan-kawan lihat, soal-soal seperti ini biasanya muncul di soal pilar negara, yaitu NKRI kawan-kawan. Jawabannya adalah B ya. Opsi A, tari Sakral Sangyang itu sebuah tari kerohan yang ditarikan dalam kondisi kesurupan. Opsi C, tari diperlukan untuk dewa yatnya. Opsi D itu dari lakon Ramayana. Dan opsi D itu tari klasik, cerita-cerita zaman dahulu seperti cerita Prabu Lasem. Seperti itu kawan-kawan. Baiklah, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nantikan video dan pembahasan SKD berikutnya. Terima kasih.